Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Santilena, Eskom, Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Dasar-Dasar Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini, saya Ayu Ratnasari dengan NIM 2507017 kelas SIKC 1D. Saya akan mempresentasikan tugas besar dengan tema Smart Economy dan studi kasus swalayan digital optimalisasi stok dan layanan pelanggan. Nah, dalam latar belakang sendiri itu, di mana teknologi digital itu sudah berkembang pesat kan, yang di mana masyarakat itu sudah terbiasa dengan belanja online, pembayarannya tunai, dan layanannya cepat. Namun, masih banyak loh swalayan kecil yang masih bekerja secara manual, sehingga terjadi masalah stok, terus kerugian bisa, laporannya terlambat, dan antrian yang panjang. Ini memakan banyak waktu, terus si pelanggannya kurang nyaman karena ya kelamaan kan. Terus swalayan manual ini jika tidak beradaptasi, mereka akan tertinggal jauh dengan swalayan yang sudah mengikuti teknologinya. Karena itu, swalayan manual ini diperlukan sistem smart economy berbasis swalayan digital. Dalam tujuannya yaitu satu, di mana kita harus memahami bagaimana cara mengurangi frekuensi stok habis dan stok berlebihan tanpa menambah beban administrasi staf. Yang kedua, di mana kita harus memahami bagaimana mempersingkat waktu transaksi di kasir dan mengurangi antrian pada jam sibuk dan hari libur. Yang ketiga, memahami bagaimana memastikan laporan penjualan dan keuangan tersedia secara real time untuk pengambilan keputusan manajerial yang cepat dan akurat. Manfaat sistemnya sendiri yaitu di mana swalayan digital banyak memberikan manfaat besar bagi pelanggan dan bisnis, seperti kemudahan transaksi, efisiensi operasional, pencatatannya otomatis, rekap laporannya lebih cepat, terus manajemen stoknya lebih baik, peningkatan layanan, di mana antriannya berkurang, dan pelayanan kepada konsumen bisa lebih cepat, jangkauan pasar lebih luas, dan penghematan biaya operasional. Nah, sistem ini juga dapat membantu analisis data, analisis bisnis, dan retensi pelanggan melalui data yang terintegrasi. Dalam ruang lingkup proyeknya sendiri, di mana 1. Pengelolaan produk dan stok yang rapi, lengkap dengan notifikasi dan prediksi kebutuhan, pos cepat dengan opsi scan dan pembayaran digital. Terus yang ketiga, dashboard laporannya lengkap untuk pemilik, manajer, dan kasir. Terus yang kelima, fitur keanggotaannya sederhana untuk promo dan poin. Lalu keamanan data dengan pencandangan rutin. Nah, penjelasan secara singkatnya yaitu di mana pengolahan produk dan stok yang rapi ini serta terintegrasi dilengkapi dengan notifikasi prediksi kebutuhan untuk mencegah stok habis maupun berlebihan. Proses transaksi didukung oleh sistem POS. Point of Sales yang cepat melalui fitur pemindai barang dan pembayaran digital. Selain itu tersedia dashboard laporan yang lengkap yang dimana mudah dipahami. Terus sistem juga menyediakan fitur keanggotaan sederhana untuk mendukung promo dan pengumpulan poin pelanggan, di mana aktor ada 4. Pertama ada pelanggan, kasir, supplier, staf gudang. Nah, sedangkan di use case berjalannya itu ada 5 ya. Mana yang terakhir ada manager. Pelanggan itu sebagai pengguna utama, sedangkan yang lainnya sebagai pendukung. Terus di sini aktivitasnya pelanggan itu akan memilih barang bisa sih. Nah,
activity diagram usulan, di mana alur proses transaksi di swalayan digital dari sudut pandang pelanggan dan sistem. Pelanggan akan melalui login, terus memilih produk, sistem menampilkan daftar produk dan detailnya. Produk dilakukan verifikasi jika stoknya tersedia. Terus pelanggan memilih metode pembayaran. 3. Tunai, e-wallet atau QRIS. Terus sistem akan mencatat transaksi, memperbarui stok, dan memperbarui laporan pembelian. Nah, proses itu berakhir ketika transaksinya selesai. Terus selanjutnya ada use case diagram usulan. Use case ini tuh fungsi utama sistem dan siapa saja yang menggunakannya. Yaitu ada aktornya pelanggan dan kasir, di mana pelanggan dapat melakukan pembelian barang dan pembayaran barang. Sedangkan kasir dapat mengakses laporan data pembelian dan kasir juga dapat login sebagai proses atau extend. Sequence diagram itu menggambarkan alur komunikasi antar aktor dan sistem berurutan berdasarkan waktu dan proses pembelian di swalayan digital. Yang pertama itu pelanggan login ke sistem. Sistem verifikasi data akun pelanggan. Jika valid, pelanggan dapat mengakses fitur pembelian. Nah, terus yang kedua itu pelanggan melihat dan memilih produk. Sistem menampilkan daftar produk dari database, pelanggan tinggal memilih produk yang diinginkan. Terus sistem memeriksa ketersediaan stok. Sistem meminta data stok ke database. Jika stok tersedia, produk dapat ditambahkan ke keranjang. Terus yang keempat, pelanggan melakukan check out. Sistem menghitung total harga. Data pesanan dikirim ke kasir. Terus kasir membalikkan transaksi, di mana kasir memeriksa detail pesanan dan pembayaran. Sistem melakukan validasi data. Terus yang keenam, pembayaran akan diproses. Sistem pencatatan transaksi ke database, status transaksi akan diperbarui. Terus sistem memperbarui stok dan laporan. Stok produk dikurangi sesuai pembelian. Laporan pembelian otomatis diperbarui. Diagram kelas itu menggambarkan struktur sistem, yaitu kelas-kelas yang ada atribut, metode, dan hubungan antar kelas dalam sistem swalayan digital. Nah, secara singkatnya relasi antar kelasnya aja ya. Pelanggan memilih keranjang berisi berisi banyak item produk. Terus item produk terhubung ke produk. Terus kasir dan manajer berinteraksi dengan produk. Semua aktor menggunakan akun pengguna. Komponen diagram menjelaskan pembagian modul sistem dan alur kerja antar komponen. Komponen utamanya ada user interface, terdiri dari web application and mobile application. Digunakan oleh pelanggan, kasir, dan manajer untuk mengakses sistem. Terus yang kedua, API server menjadi pusat logika utama sistem, menghubungkan aplikasi dengan database melalui REST API. Yang ketiga ada keranjang modul, mengelola proses pemilihan dan penyimpanan sementara produk oleh pelanggan. Ada transaksi modul yang pengelolaan proses checkout pembayaran dan pencatatan transaksi. Yang kelima ada data storage, database menyimpan data produk pelanggan dan transaksi pembelian. File storage menyimpan file pendukung, misalkan gambar atau laporan. Deployment diagram. Deployment diagram menunjukkan penempatan sistem secara fisik di infrastruktur. Komponen fisiknya ada pengguna, pelanggan, kasir, dan manajer menggunakan web browser atau mobile app. Terus yang kedua ada load balance, mendistribusikan traffic pengguna agar sistem tetap stabil. Terus ada web server, menangani permintaan HTTP atau HTTPS dari pengguna. Yang keempat ada application server, menjalankan
logika bisnis, dan REST API. Terus ada database server, menyimpan data, produk, pelanggan, dan transaksi. Terus ada yang terakhir ada file storage, menyimpan file, upload, atau download. Selanjutnya ada arsitektur sistem atau enterprise arsitektur. Nah, arsitektur ini menggambarkan bagaimana seluruh komponen teknologi saling terhubung agar swalayan dapat beroperasi secara efisien, mampu mengelola data secara real-time, serta memberikan pengalaman layanan terbaik kepada pelanggan. Sini ada data storage layer, terus data capture layer, terus lapisan pengelolaan data analitik, terus lapisan layanan dan aplikasi, terus ada lapisan infrastruktur. Untuk ERD atau Entity Relationship Diagram itu, yang pertama, satu pelanggan dapat melakukan banyak pesanan. Selanjutnya, satu kasir dapat menangani banyak transaksi. Terus banyak pesanan dapat memilih banyak transaksi dapat memilih satu metode pembayaran. Terus selanjutnya, satu transaksi memuat banyak pesanan. Terus satu pesanan dapat membuat banyak detail pesanan. Terus ada satu kode diskon memperoleh banyak detail pesanan. Terus satu produk dapat memuat banyak detail pesanan. Terus ada satu keranjang memiliki banyak produk atau berisi di dalamnya tuh banyak gitu, satu keranjang tuh. Terus satu stok dapat memperoleh satu detail pesanan dapat memperoleh banyak stok. Yang terakhir ada dashboard eksekutif. Mungkin dashboard eksekutifnya salah, jadi ya udah, saya minta maaf. Sini dashboard eksekutifnya itu ada layanan hari ini, kayak jadi sehari gitu, enggak per bulan, enggak per minggu. Sini ada optimalisasi stok, layanan pelanggannya 85% nilai kepuasannya, jadi dihasilkan dari rating gitu. Terus ada stok terbaik, dimana banyak pelanggan tuh membelinya ya stok ini, makanan, minuman, terus produk kecantikan dan kebutuhan rumah tangga. Udah sih. Demikianlah pemaparan tugas besar penerapan smart economy pada swalayan digital dalam optimalisasi stok dan layanan pelanggan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa dalam penyusunan dan perencanaan sistem ini masih terdapat kekurangan, keterbatasan, serta kesalahan. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan saran, kritik, dan masukan dari Ibu Sonti sebagai bahan belajar dan evaluasi. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.